Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khusnatul Zulfa Maulidiana dari ULAS 11 Presensi 40. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qabla hijrati lan iku tetep ing dalem sadurunge hijrahe Nabi Muhammad. Al Isra'u utawi tetep ing dalem budalan min Makkah saking tanah Makkah, lailan ing dalem wengi likutsin tumeka maring Baiti Maqdis yudra kang den werwi apa Kutsin. Sebelum Nabi Muhammad hijrah dari Makkah ke Madinah, Nabi Muhammad mengalami peristiwa yang kita kenal sebagai Isra Mi'raj. Apa sesungguhnya arti dari Isra itu sendiri? Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad dari tanah Mekah menuju Baitul Maqdis atau Baitul Muqaddas di malam hari yang sering kita kenal dengan Isra. Lalu apa sih Mi'raj itu? Wa ba'da Isra lan tetep ing dalem sawise Isra ngurujun utawi munggah lisama maring langit. Setelah Rasulullah melakukan perjalanan Isra, kemudian Rasulullah naik ke langit yang disebut Mi'raj. Qataro sehingga ningali sapa Nabi Muhammad Robban ing pangeran kalama kang dawuhi sapa Rob. Rasulullah melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj. Dalam sebuah riwayat disebutkan Isra Mi'raj ini terjadi begitu singkat. Ada yang mengatakan tempat tidur yang sebelumnya ditiduri oleh Rasulullah, ketika Rasulullah kembali, hangatnya tempat tidur itu masih sama dan tidak berubah. Terdapat berbagai pendapat mengenai kapan Isra Mi'raj terjadi, namun pendapat yang paling populer, pendapat masyhur bahwa Isra Mi'raj terjadi pada malam Senin tanggal 27 bulan Rajab, 1 tahun sebelum Rasulullah hijrah dari Makkah ke Madinah. Rasulullah menggunakan kendaraan buruk yang dimana buruk tidak diketahui berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan. Rasulullah saat ditemui oleh 3 malaikat, tadi beliau sedang berada di rumah Ummu Hani, di mana rumah tersebut dekat dengan Sya'ab Abu Thalib. Mengetahui Rasulullah berada di tempat tersebut, kemudian malaikat mengeluarkan beliau dari rumah itu dan membawanya ke Masjidil Haram. Kemudian malaikat menidurkan beliau di dekat tembok Ka'bah, sebab Rasulullah saat itu masih mengantuk. Setelah Rasulullah sadar dari tidurnya, malaikat memegangnya dan mengeluarkannya dari masjid. Kemudian beliau dibelah dadanya, dibasuh hati, dibersihkan, kemudian beliau dinaikkan ke atas buruk. Setelah dinaikkan, beliau diajaklah berangkat menuju Baitul Muqaddas. Dalam sebuah riwayat, ketika mereka melewati Madinah, mereka berhenti dan Rasulullah diperintahkan untuk melakukan sholat 2 rakaat. Ketika mereka melewati Madian, Rasulullah kembali diperintahkan untuk turun dan melakukan sholat 2 rakaat di sana. Setelah sholat 2 rakaat selesai, kembali mereka melakukan perjalanan ke Bethlehem. Setelah itu mereka melakukan 2 rakaat lagi sholat, kemudian sampailah Rasulullah ke Baitul Maqdis. Rasulullah menjadi imam untuk para nabi, rasul, malaikat, dan jin. Shaf pertama terdiri dari 3 shaf yang ditempati oleh para rasul, berikutnya terdiri dari 4 shaf yang ditempati oleh para nabi, kemudian di shaf selanjutnya jumlahnya tidak terhitung. Shaf tersebut ada berisi para malaikat dan para jin. Melalui tangga, Rasulullah naik bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Rasulullah mulai naik atau Mi'raj, beliau dikawal oleh 2 malaikat yang masing-masing berada di sebelah kanan dan sebelah kiri beliau, yang bertujuan untuk memuliakan tamu Allah, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang berada di langit tingkat pertama adalah Nabi Adam, langit tingkat kedua adalah Nabi Isa, di langit tingkat ketiga adalah Nabi Yusuf, langit keempat Nabi Idris, langit kelima adalah Nabi Harun, langit keenam adalah Nabi Musa, dan langit ketujuh adalah Nabi Ibrahim. Setelah Rasulullah melewati langit tingkat ketujuh, dibukakanlah Sidratul Muntaha. Di sana Rasulullah bisa melihat sungai Nil. Kemudian malaikat Jibril berhenti dan membiarkan Rasulullah masuk sendiri ke tempat yang terliputi cahaya. Setelah itu Rasulullah SAW membuka tabir cahaya tersebut, kemudian dibentangkanlah permadani hijau untuk Rasulullah. Lalu Rasulullah naik sampai ke tempat di bawah ars. Di tempat inilah Allah memberikan kekuatan kepada Rasulullah untuk melihat zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah melakukan sujud syukur atas kenikmatan dipanggil Allah. Lalu secara langsung dalam sujud inilah beliau berbincang atau berdialog dengan Allah dalam keadaan sujud ya. Setelah itu Allah memberikan amanah untuk
para umat Rasulullah menjalankan sholat 50 waktu dalam sehari. Setelah beliau undur diri, beliau bertemu dengan Nabi Musa. Di sana Nabi Musa menyarankan bahwa untuk mengurangi rakaat sholat sampai dikurangi sampailah kelima sholat wajib yang kita lakukan sampai sekarang. In ghairi kaifin, saking tanpa kinaya apa, wah hisorin lan karingkes, waftarot lan merdoake sapa Rabb alaihi ing ngatasé Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perjalanan tadi merupakan sesuatu yang tidak dapat kita masukkan ke dalam akal, karena kita peristiwa yang sangat panjang tadi bisa terjadi sangat singkat. Homsan ing sholat 5 waktu ba'da homsina ing dalem sause sholat 50 waktu. Fardhu wis majibake sapa Allah. Dalam peristiwa Isra Mi'raj tadi, alhasil Allah menyampaikan kepada Nabi Muhammad agar Nabi Muhammad bersama umatnya melaksanakan sholat 5 waktu setelah sebelumnya Nabi Muhammad dan umatnya diwajibkan sholat 50 waktu. Inilah intisari dari peristiwa Isra Mi'raj tersebut. Wa balagha lan wus nekaake sapa Kanjeng Nabi Muhammad al ummata ing umate bil Isra'i kelawan kabar Isra Mi'raj. Nabi Muhammad sesampainya melakukan Isra Mi'raj ini langsung pada pagi harinya menyampaikan kabar ini kepada umatnya. Wa fardi khamsatin lan merdoake salat 5 waktu, menyampaikan kabar tentang diwajibkannya salat 5 waktu. Bilam tiroin kelawan tanpa mamang, tanpa adanya keraguan dalam Rasulullah. Dalam hal ini setiap umat Rasulullah diwajibkan untuk melakukan sholat 5 waktu. Nah, sholat pertama yang dilakukan adalah sholat zuhur. Kenapa? Kenapa kok tidak sholat subuh saja? Karena malaikat Jibril mengajarkan sholat itu sebelum sholat duhur. Jadi pada saat itu sholat subuh belum diwajibkan bagi umat Islam pada saat itu. Qad faza, teman-teman merkoleh kebejan sopo sidikun Abu Bakar As-Siddiq bi tasdikin kelawan oleh benerake lahu maring Kanjeng Nabi Muhammad. Sungguh Abu Bakar adalah seorang yang sangat beruntung karena beliau menjadi orang pertama kali yang membenarkan kabar tentang Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad. Atas dasar inilah Abu Bakar mendapat julukan As-Siddiq, ya. As-Siddiqku utawi oleh benerake iku wafa nyocokake apa As-Siddiqku ahlahu ing ahline Isra Mi'raj. Isra Mi'raj, dan ternyata pembenaran itu sesuai dengan yang terjadi dalam Isra Mi'raj tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.